Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senal Wahid dari perwakilan kelompok 5 akan membawakan materi saya yang berjudul Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengelola amal usaha menjalani profesi. Langsung saja. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah atau teladan yang baik. Landasan dan sumber pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya adalah kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno yang berarti seni atau kerja tangan, dan logos yang berarti wacana atau kata-kata sistematis. Dari segi istilah memiliki maksud ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem, sehingga dapat disimpulkan teknologi pengetahuan merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kehidupan dunia maupun di akhirat. Warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis, terbuka, menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan iman dan amal saleh yang menunjukkan derajat kaum muslimin yang membentuk pribadi yang ulil albab. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah. Kehidupan dalam mengelola amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk membentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha kewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan, dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum atau yayasan dari seluruh amal usaha, sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Saya Sahrial akan melanjutkan dari rekan saya tentang mengelola amal usaha Muhammadiyah. Jadi, Syarikatan Muhammadiyah itu dinaungi oleh badan hukum. Jadi, badan hukum semua warga Muhammadiyah bisa mengelola amal usaha. Ya, dalam mengembangkan kehidupan profesi, kita harus mengutamakan namanya skill dan tanggung jawab. Mengapa ini? Kita tidak semata-mata hanya mencari nafkah, kita harus bertanggung jawab belakangnya. Ketahui bahwasanya dalam mengembangkan profesi itu kita harus ada halal dan thayyib. Mengapa? Kita tidak semata-mata mencari yang halal, tapi kita harus ada thayyiban. Pemimpin amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan atau kekayaan, kepada pemimpin persyarikatan secara tanggung jawab, dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemimpin amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islam dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawab, dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah. Maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga bisa menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat. Karyawan amal usaha Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya sebagai warga Muhammadiyah. Ingin menjelaskan
tentang kehidupan dalam mengembangkan profesi. 1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahlian yang menuntut kesetiaan, komitmen, kecakapan, skill, dan tanggung jawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Menurut Mulyasa 2006, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan dan keahlian khusus. 2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan, thayyibah, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke materi mengenai kehidupan dalam mengembangkan profesi. Setiap anggota Muhammadiyah dimanapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur ketika menerima nikmat serta bertawakal kepada Allah dikala memperoleh musibah, sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini. Dalam menjalani proses hendaknya mengembangkan prinsip kerjasama dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan zakat maupun mengamalkan sedekah, infak, wakaf, dan amal jariah lainnya. Dari penghasilan yang diperoleh serta tidak melakukan hela atau menghindar diri dari hukum dalam menginfakkan sebagian rezeki yang diperolehnya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah materi yang telah kami paparkan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.